Jalangkung, jalangset. Ada ya? Lanjutannya apa sih? Jalangkung, jalangset. Jalangkung, jalan genset. Kenapa jualan genset anjing? Flat is justice. Look tuh artinya Melihat. tap. Makan. Tap. Bacanya gimana? Look Look tap. Karena beda perawatan, beda budget. Jadi kalau misal kita lihat nih, kita urut deh satu-satu deh. Spirit doll sama si cairan gong ini tuh dia dirawat seperti anak sendiri, dikasih makan, dikasih baju, dikasih privilege seperti anak kelas atas, seperti anak-anak orang kaya pejabat. Oke, sobat Sam Mistik yang terhormat. Untuk kalian para pecinta cerita horor. Ya, tolong ya, ini saya mau serius terus sebentar. Jadi kembali lagi bersama kita di sini. Ada gua, Ali itu satu-satunya, dan Mas Bay. Oke. Udah lah. Aduh, nggak usah anjing. serius-serius Emang banget. kalau serius gini tuh sulit ya. Susah. Ya, mau gimana lagi, emang basicnya humor gitu. Jadi, Ini video pertama kita untuk bahas konten mistis di studio baru nih. nah, terima kasih semuanya, terima kasih atas dukungannya. Fuck you. Ya, jadi kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi happening banget. Tuh banyak banget beritanya di Instagram, di TV, di TikTok, Di YouTube juga. Iya, aduh, astagfirullah. Yang sebenarnya ini merupakan, kalau menurut gue ya, pola pikir yang sangat kuno, coy. Bentar, kan orang-orang belum tahu apa yang kita bahas. Tapi sebelum ke tema utama kita, tidak lain dan tidak bukan, moto kita di Sam Mistik, Makin bonyok, makin sakti. Masih masuk nggak tuh? Masih ya? hampir lupa. Aduh, emang Password pikun itu, ya bapak-bapak. password. Passwordnya ya. Oke. Ya, jadi guys, kali ini gua dan Mas Bay pengen ngebahas tentang Seripit Doll. Spirit doll. Nah, itu dia maksudnya ya. Jadi, kenapa kita mau ngebahas tentang Spirit Doll? Spirit Doll ini sebenarnya sesuatu hal dari bidang keilmuan mungkin yang mirip-mirip, yang sekarang tuh diserap menggunakan bahasa Inggris menjadi sepertinya lebih modern. Iya. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar tentang jalangkung, jalangset. Ada ya? Lanjutannya apa sih? Jalangkung, jalangset. Jalangkung, jalan genset. Kenapa jualan genset anjing? Ya, jadi mungkin kalau menurut gua pribadi kayak sama-sama aja ya. Sama Spirit konsepnya. Doll dan jalangkung. Cuman treatmentnya yang berbeda. Kalau jalangkung dulu dipanggil cuman buat ngejawab pertanyaan. Kalau Spirit Doll ini konon katanya ketika kita memberikan dia treatment seperti seseorang yang dihormati atau bahkan seperti anak, seperti manusia pada umumnya gitu ya. Ini tuh akan membawa sebuah keberuntungan katanya. Tapi sorry ya, gue di sini sebagai pihak yang tidak setuju, yang kontra. Karena balik lagi coy, ini tuh sebenarnya sesuatu yang kuno banget. Nah itu kalau diruntut dari mana? Dulunya? Kuno banget karena gini ya, pada dasarnya dulu manusia sebelum mengenal agama, mereka menyembah yang seperti itu. Animisme dan dinamisme. Ya, lebih ke kultur tadi suatu daerah lah, lebih ke apa ya, nenek moyang, kayak ruh-ruh leluhur, kayak gitulah. Ya mungkin sampai detik ini pun masih ada sebagian kelompok yang mempercayai hal itu. Cuman ya itu ya, kita tuh sekarang lagi ada di zaman modern. Sudah di zaman modern. Nah, Spirit Doll ya cuma namanya doang yang kekinian gitu, padahal ya sama-sama aja. Konsepnya sama saja. Cuman kayak seperti pembenaran ya buat apa yang mereka percayai di zaman modern. Ya. Terus apa bedanya gitu kayak orang yang melihara tuyul gitu. Ya, kalau tuyul sih emang
nggak dimasukin ke boneka ya. Astagfirullah. Ya tapi kan seperti itu ya, karena mau kayak gimana pun ada beberapa penjelasan dari segi agama yang membahas kalau misalkan kita merawat spirit doll itu sama aja kayak kita merawat jin. Ya sama aja kayak tuyul kan ya, karena kalau mau kita bahas ke sana kan tuyul juga katanya tuh nenen dari istri yang punyanya, dirawatnya tuh kayak seperti itu gitu loh. Dinenenin. Tapi kalau nggak punya nenen mananya? Gimana ya, cewek tetap punya punya potensi coy. Kalau cowok nggak bisa. Flat is justice. Parah. Bisa nyewa, Pak. Opai Gangnam Style ada. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya. Konsepnya sama-sama aja, jadi mempercayai dan memelihara sesuatu yang tidak real. Tidak real, dan kalau gua jujur kayak orang yang kayak gini tuh kayak yang sakit ya. Secara mental. Iya, secara mental. Nah, tapi kalau misalkan kita mau ngebahas dari sisi sejarahnya nih, spirit doll ini tuh awalnya tuh boomingnya tuh di Thailand, coy. Pertamanya. Ya, ini berdasarkan data yang gue baca dari dukun online. Mbah Google. Woyo. The one and only. Ya, jadi menurut dukun online kita, spirit doll ini awal berkembangnya tuh di Thailand. Namanya tuh kalau nggak salah Look Tap ya. Ya gue nggak tahu bacanya kayak gimana ya. Tulisannya Look THEP, Look Tap. Look. Anggap aja benar. Look tuh artinya Melihat. tap. Tap. Asal banget. Apa kalau gue kira tuh look tuh dari ini loh, dari luck atau Beruntung. kan karena disebutnya gitu ya, sebagai boneka keberuntungan gitu. Nah, ya gitu. Jadi konon katanya dulu kenapa berkembang tren look tap ini tuh perkembangan dari yang namanya kumantong. Kumantong tuh jadi gimana sih? Jadi kumantong itu tuh dia seperti misalkan ada wanita yang sedang hamil nih, amit-amit terjadi tragedi, dia akhirnya keguguran. Maaf ya, akhirnya dia keguguran. Nah, ruh dari si janin yang belum sempat dilahirkan ini dimasukkan ke boneka. Oh, itu namanya kumantong. Dari dulu. Ya. Terus karena udah semakin modern, terjadi perubahan dan pergeseran makna. Mungkin waktu itu marketingnya nggak selaris sekarang ya. Iya sih. Nggak ada marketing zaman dulu. Oh, iya bener. Nah, sekarang banyak marketingnya gitu loh. Jadi lebih laku gitu loh, Cek. Ya. Look Tap. Oh, jadi bacanya gimana? Look Tap. Look Tap. Harus ada legoknya. Kumantong. Kita harus benar pronunciation-nya ya. Kita mencoba seperfect mungkin. Iya. Karena di season 2 ini kita harus lebih menarik. Kumantong. Kuman. Bakteri. Spasi THOENG. Seperti sempak yang bentuknya tibek. Kumantong. Oke. Gumentong. Tidak, itu versi dari Google-nya ya. Itu versi dari Google. Look Tap dan Kumentong. Oke, skip, cukup. Nah, jadi dan ini tuh, jadi kumantong ini tuh mereka dijadikan sebagai pegangan, sebagai jimat keberuntungan karena waktu itu mungkin kondisi perekonomian Thailand waktu itu lagi buruk ya. Jadi seakan-akan mereka tuh butuh suatu pegangan yang mungkin yang saat ini tuh bisa kita sebut dengan sandaran agama, iman. Cuman mereka mungkin belum mengenal itu, yang akhirnya menjadikan boneka sebagai benda peruntungan. Dan kalau nggak salah tuh yang tadi Look Tap. Dan
Kumentong. Look tab-nya aja dong. Oke. Itu di Thailand. Enak, coy, enak. Capek lama-lama. Iya. Itu di Thailand kalau nggak salah udah dapet perlakuan khusus sama masyarakat tuh udah dikasih perlakuan khusus. Jadi misal dibelikan pakaian, ya seperti spirit doll. Terus kalau misal kita bepergian dengan menggunakan pesawat, itu si wali atau orang tuanya itu dia bisa sewa satu kursi buat si look tab-nya itu duduk. Iya, dan bahkan dikasih makan ya. Iya, makannya gimana? Sat? Nah, itu boneka dikasih makan dia celangap aja susah kayaknya. Susah. Mau bazir, astagfirullah. Nah, ini yang kata gue tadi mungkin kasihan karena ya nggak tahu ya, mentalnya terganggu gitu coy. Iya. Ini gue sorry aja ya, kita terbuka di sini ya, mudah-mudahan nggak disomasi ya kita kan. Enggak. Nggak, Belum stand belum. itu, Pak. Oh belum ya, ya karena kita juga belum terkenal mungkin. Belum terlalu terkenal ya, jadi mungkin kita jadi bisa lebih sedikit bebas berbicara nih. Itu versi Thailand tuh. Versi Thailand. Kalau nggak salah tuh juga ada yang versi Tionghoanya, yang nanti bakal diserap budayanya atau apa sih namanya, asimilasi ya ke bahasa Indonesia. Kalau nggak salah tuh namanya Cailan Gong. Oh itu mah yang tadi Ya, yang Tiongkok. Jalangkung. Iya. Itu versi Tiongkoknya tuh Cailan Gong. Nggak tahu cara penyebutannya bagaimana. Nah, terus ya yang beda-beda ya. Mungkin Jelangkung dan Spirit Doll ini tuh berbeda kasta, coy. Ya. Karena beda perawatan, beda budget. Jadi kalau misal kita lihat nih, kita urut deh satu-satu deh. Spirit Doll. Sama si Cailan Gong ini tuh dia dirawat seperti anak sendiri, dikasih makan, dikasih baju, dikasih privilege seperti anak kelas atas, seperti anak-anak orang kaya pejabat. Sedangkan Jelangkung ini dirawat ya gitu aja, baju lusuh, kepalanya dari batok kelapa, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kelaparan, badannya kering, Cuma dimainkan gitu aja, terus nanti tiba-tiba kesurupan gitu ya. Ya jadi di situ ya, kalau misalkan kita tahu Jelangkung kan Jelangkung dia tuh sebenarnya dari gayung. Gayung tapi yang batok kelapa itu loh. yang zaman Nah, dulu. itu dijadiin kepalanya. Terus itu jadi badannya kan, dikasih kayu lagi kayak gitu, dibajuin. Cuman kayak gitulah, low budget banget ibaratkan. Tapi kalau Spirit Doll ini kan udah kekinian. Bentuknya boneka. Ya, kayak di toko-toko mainan lah. Itu kalau nggak salah harganya mahal banget ya. Mahal coy. Ratusan ribu sampai ratusan juta. Kenapa si perbedaannya terlalu jauh anjir? Karena yang ratusan ribu ini dia langsung ke pabrik. Itu namanya dropshipper. Waduh, itu yang langsung dari pabrik, beli langsung, makanya harganya dapat yang murah ratusan ribu dan bentuknya nggak bener-bener seperti anak manusia pada umumnya. Ya masih ada kekurangan sana sini lah. Ya, dan kalau yang ratusan juta ini dari tim marketingnya udah makin bagus, perusahaan udah makin besar, ya gitulah. Ditambah dengan mungkin nuansa-nuansa yang mendukung ya. Iya, ya sepertinya kayaknya kualitas bahannya juga beda ya. Kalau yang ratusan ribu jatuhnya kayak dari sendal swallow. Kalau dijatuh kepalanya pecah gitu. Iya. Nah, kalau yang ratusan juta mungkin dari latex. Nah, pas Yang jatuh mantul. Anti goncangan. Ya, mungkin. Teksturnya seperti kulit manusia asli mungkin, nah, seperti itulah. Ya gue belum pernah pegang, belum pernah lihat. Ya kalau lihat mungkin dari sekedar gambar ya, dari sekedar video di YouTube, video di Google gitu, di Instagram segala macem. Gue belum pernah megang aslinya. Nah jadi coy, untuk yang tadi, untuk Spirit Doll ini kan diramaikan oleh kalangan-kalangan atas nih. Maksudnya kalangan-kalangan artis ya, influencer. Dan kalau gue pribadi menganggap ini adalah sebuah teknik marketing. Karena menggunakan jasa public figure. Ya. Dan karena efek mereka yang dikenal banyak orang, lu tahu sendiri lah ketika lu mau memasarkan produk lu, terus lu ngendorse ke artis-artis, public figure yang terkenal, itu bakal jadi sesuatu yang menguntungkan kan buat lu. Iya. Jadi banyak pesanan masuk gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Nah, lu kepikiran nggak sih kira-kira Spirit Doll ini tuh untuk kalangan artis yang sekarang mainin Spirit Doll ini, mereka di endorse
atau mereka benar-benar mempercayai bahwa spirit doll ini membawa keuntungan, membawa keberuntungan gitu. Kalau masih bisa berspekulasi ya dan berasumsi tentunya, ya rasanya masih masuk akal, itu jadi pertimbangan dari segi bisnis gitu loh. Cuman kayaknya kalau percaya nggak percaya itu mah balik lagi ke masing-masing pribadi ya. Karena kalau misal kita lihat di YouTube atau di TV, rasanya sih mereka mempercayai itu ya. Ya mungkin memang karena pembawaannya sebagai Aktor. selebriti sudah terbiasa berakting, Ya, bisa siapa jadi tahu sih. gitu kan. Nah, tapi kan jadi kalau misalkan mereka seperti itu, kesannya ini tuh jadi produk yang eksklusif. Nah, belum lagi kayak gini coy. Lu tahu nggak sih, kalau misalkan lu pingin beli spirit doll, itu tuh nggak bisa sembarangan orang. Kenapa gitu? Nah, jadi kayak ada klasifikasinya gitu loh. Terus ada kayak katalog produknya gitu. Contoh gini. Ketika lu pingin beli spirit doll nih, lu tuh harus ngasih tahu nama lengkap lu, tanggal lahir lu, terus golongan darah lu, zodiak gua nggak tahu ya. Orientasi seksual? Kayaknya nggak sampai sana. Terus ini permasalahan yang sering lu hadapi apa? Gitu. Atau yang sedang dihadapi kali ya. Nah, jadi seperti kayak ramal-ramalan gitulah. Sama kayak lu baca-baca zodiak gitu loh jadinya jatuhnya. Nah, nanti tuh dikaitinnya kayak gini. Karena lu namanya ini, tanggal lahirnya ini, golongan darah ini, terus problem yang lu hadapin ini, lu tuh cocoknya disandingin atau punya boneka yang ini. Karena si boneka ini tuh dia punya cerita latar belakang. Jadi si jiwa ataupun energi ataupun entitas ataupun ruh, tapi nggak mungkin sih kalau ruh mah ya, kemungkinan sih makhluk atau entitas yang dimasukin ke ruh ini tuh punya latar belakang yang menyerupai latar belakang lu gitu. Kalau misalnya memang bener ada entitas yang dimasukkan. Ya. Jadi gitu. Nah, ini yang bikin eksklusif. Jatuhnya lebih ke merepotkan perusahaan sendiri sih. Nah, tapi untuk orang-orang yang tersugesti, ini tuh jadi sesuatu yang ngebuat mereka makin yakin gitu. Jadi jawaban atas permasalahan ya. Nah, jadi balik lagi ya untuk artis-artis mungkin yang dapat endorsan, kira-kira mereka mikirin sampai sejauh ini nggak ya? Balik ke yang tadi tentang amal jariah, dosa jariah, gitu loh. Kayaknya sih kalau misal kayak gitu, itu ini asumsi pribadi ya. Kalau ada salah ngomong atau salah apa pendapat ya mohon maaf gitu. Rasanya kalau misal dalam konteks bekerja atau endorse, emang bukannya udah kebiasaannya ya untuk mengesampingkan hal-hal yang seperti itu ya. Tapi nggak sejauh ini sih coy. Kalau ini tuh udah tentang kepercayaan, tentang memelihara sesuatu atau bergantung pada sesuatu yang tidak seharusnya. Karena balik lagi ya coy, kita ya bergantung, kita bersandar ya hanya ke Sang Maha Kuasa gitu. Iya sih. Normalnya seperti itu. Apalagi kita di Indonesia nih, yang mayoritas di sini tuh punya kepercayaan, mengimani agama tertentu gitu. Masa sih, terutama public figure ya, yang kita tahu juga mereka punya kepercayaan. Masa sih mau ataupun percaya dengan hal seperti ini, padahal di kepercayaan mereka pun mengajarkan kalau ini tuh salah gitu loh. Terus yang paling parahnya nih, balik lagi ke katalog tadi, cara nge-treatment si spirit doll-nya ini juga mereka punya keunikan masing-masing. Gimana? Jadi maksudnya gimana? Jadi kayak contohnya, mereka tuh kalau jam segini sukanya diceritain cerita, tapi nggak suka cerita horor misalkan. Cerita nabi-nabi? Nggak tahu, apakah mereka akan terbakar? Kan siapa Dark tahu. jokes, anjing. Siapa tahu. Nah itu ya, terus mereka misalkan kalau dikasih makan nggak suka dikasih makan keju, minumnya harus susu beruang misalkan, karena takut kena COVID. Mahal banget anjing kebutuhannya. Jadi contohnya kayak gitu. Nah ini bagian musyriknya tuh kan mungkin di sebelah sini ya. Jadi kayak mereka mentreatment barang berhala
supaya mereka mendapatkan kesenangan pribadi ataupun mendapatkan keberuntungan. Yang diharapkan. Padahal mereka punya sesuatu zat yang sangat mulia yang harusnya mereka bergantung ke sana. Jadi seakan-akan, bukan seakan-akan, jadi ya bisa dibilang mereka tuh menduakan sang penguasa. Iya. Itu loh di situ. Nah, dan ini ya bagian marketingnya. Di sini mereka yang ngebuat mereka jadi eksklusifnya di sini gitu. Dan bahkan coy, ini tuh ada maharnya. Lu tuh harus sedia dana ratusan sampai puluhan juta buat mahar beli ini. Untuk membayar kayak eksklusivitasannya itu. Nah, mungkin ngebayar proses pemasukan jiwanya atau kayak gimana? Bisa nggak ya kita request Albert Einstein? Jadi buat yang bodoh, bukan bodoh ya, IQ-nya rada kurang, bisa ngebantuin ngerjain PR gitu. Atau yang ngebuat biar bisa buat nuklir, yang menguntungkan negara. Gitu. Aduh parah, kacau juga sih. Itu kalau ratusan juta nggak apa-apa sih gitu. Negara kayaknya beli sih. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Karena kita berasaskan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Amin. Mungkin mereka mencoba peruntungan. Padahal gini loh coy, untuk harga ratusan juta rupiah. Atau sekarang yang rame di kelas menengah, itu jutaan ya. Sekitar harga 1-3 juta rupiah. Yang dijual umum ya? Ya. Untuk nominal segitu, kalau misalkan orang-orang yang mencari peruntungan ini lebih ke memberikan sedekah ke orang lain, ya mungkin itu lebih peruntungannya lebih gitu. Iya nggak sih? Zakat. Nah, itu loh coy. Ingat, menabunglah demi kehidupan kalian setelah kematian. Astagfirullah, jangan dibuang-buang buat yang nggak perlu. Nah, itulah. Puasanya kesini. Ya jadi kurang lebih kan gitu ya coy ya. Iya. Akan lebih baik jika si dananya ini atau budgetnya ini digunakan buat yang lebih berguna gitu buat kitanya sendiri. Maksudnya ya memang kita dapat kebahagiaan kalau misal kita beli ya, kita dapat kebahagiaan dengan cara misal kita nggak punya anak nih. Ya kita beli spirit doll menganggap seperti anak sendiri, kebahagiaan Nggak bisa. Ada yang namanya panti yatim. Lu tuh bisa adopsi anak, hidup anaknya, bisa main futsal, bisa dapat piala, tapi berisik, bisa mabal. Beli sempak. Ya. Apa bedanya? Spirit doll juga dikasih makan loh. Lah. Makanan bayi. Iya, makanan bayi. Duduk di pesawat, duduknya kursinya sendiri, coy. Tiketnya beda lagi tuh, coy. Iya sih. Kan? Cuman kan dia nggak bertambah besar, budgetnya juga nggak menumpuk. Pakaian baju tuh lebih mahal daripada pakaian orang dewasa. Pakaian baju. Baju anak kecil. Baju anak kecil tuh lebih mahal daripada baju orang dewasa. Mungkin dengan budget personal masing-masing orang ya. Itu kan sesuai kebutuhannya dia aja. Nah, itu ya balik lagi. Karena di sini tuh trennya tuh kebanyakan dari kalangan artis-artis nih. Apakah mereka sedang cari panggung? Mencari sensasi? Apakah mereka butuh hiburan lebih? Mungkin. Udah jangan diterusin ya. Ya, gitu. Bahaya ya. Ya, Saya masih pengen hidup tenang, Pak. Udah di skena underground. Ya itu ya, jadi sangat disayangkan gitu. Karena gimana ya? Untuk orang yang punya iman, untuk mereka yang punya agama, ya dimanapun agama kalian, apapun agama kalian, maksudnya hal kayak gini tuh sebenarnya sudah masuk ke ranah-ranah yang dilarang. Musyrik benar nggak sih? Iya, kalau di Islam itu sebenarnya musyrik. Kalau di Nasrani sendiri pun kan nggak boleh gitu ya. Jujur, kalau saya pribadi ya tidak pernah membaca suci ya. Jadi mohon maaf, tidak bisa berkomentar banyak. Ya, tapi maksudnya kan jadi maksudnya pernah dijelaskan kalau misalkan nabi-nabi kita di zaman-zaman terdahulu tuh mereka tuh membawa agama dan berusaha
mentiadakan penyembahan berhala. Silent dong. Banget sih. Mentiadakan penyembahan berhala. Ya, jadi kita satu paham sebenarnya di konteks yang itu ya. Nah, yang sangat disayangkan karena yang memulai ini di kalangan artis, ini tuh sebenarnya punya efek yang sangat luar biasa di kehidupan sosial kita. Influencer ya. Ya, karena mereka public figure, sering muncul di TV, ya sangat berbahaya karena mungkin banyak pemikiran-pemikiran orang yang tidak mendalami dari sisi agama, yang nantinya malah ikut-ikutan gak jelas gitu loh. Ikut-ikutan sensasi itu. Ikut-ikutan sensasi. Riding the wave. Nah, sebenarnya ini bahaya ya. Iya. Karena kalau di gua juga ada yang namanya amal jariah dan dosa jariah gitu loh. Kalau misalkan amal jariah, kebaikan yang lu kasih terus dilakukan sama orang, lu juga dapat amal. Tapi kalau keburukan yang lu kasih buat orang, terus orang lain ngelakuin, lu juga dapat dosanya gitu loh. Ya intinya mah apapun yang kalian lakukan untuk hidup kalian tuh sebaiknya dipertimbangkan juga. Karena kan ya buat orang yang berpengaruh, punya dana lebih, alangkah lebih baik jika digunakan untuk hal yang lebih positif gitu. Ya aja. benar. Tidak salah mencari kebahagiaan untuk diri sendiri dengan berbagai cara. Tapi kalau misal punya kapasitas dan kemampuan lebih, kenapa tidak sih? Tuh. Ya anak yatim masih banyak, itu bisa digunakan untuk menyumbang korban bencana yang sekarang lagi ramai juga, rasanya juga lebih baik gitu. Iya benar. Kalau dari gue pribadi ya. Di sini juga gue pengen mungkin berbagi sedikit ilmu yang mungkin teman-teman juga sebagian besar sudah pernah dengar. Cuman di sini saya ulang ya. Saya ulang karena kalau dari pandangan Muslim sendiri, sebenarnya kalau kita mau mainan boneka itu diperbolehkan, selama itu hanya sebatas sebagai mainan. Tidak diisi yang lain-lain. Ya maksudnya ya tidak diperlakukan layaknya seorang manusia yang seperti sekarang gitu. Nggak mesti harus diisi yang lain-lain juga. Karena gini ya, kalau dari namanya spiritual kan berarti boneka ruh. Sedangkan ruh sendiri kan ini kalau kita bahas ke konten mistis kita, ruh ini kan sebenarnya sesuatu hal yang gaib yang wewenangnya tuh hanya milik sang penguasa gitu. Manusia nggak bisa mainin ruh. Beda hal kalau misalkan dia mainin dari sisi kejiwaan ataupun dari sisi kesadaran. Ini tuh jatuh-jatuhnya kayak misalkan sebelumnya kita udah pernah ngebahas tentang susuk ya. Susuk sama aja kayak benda ditanamin kekuatan atau makhluk dimasukin ke badan untuk membuat badan terlihat lebih cerah atau kayak gimana, tapi itu dalam tanda kutip bantuan dari jin. Dan hal lainnya gitu gini. Khodam. Nah, jadi kayak susuk, terus ya tadi mungkin kayak jalangkung, sama juga kayak di bidang persantetan nih. Karena apa bedanya nih kayak boneka dimasukin jiwa, kalau santet ya bedanya dia disiksa ya. Tapi kalau yang ini dirawat. Gitu gini. Kalau misalkan kita sama-sama paham di sini, sama-sama sepakat tentang konsep ini, ya jatuhnya sama lagi gitu gini. Kita sedang menduakan Sang Maha Kuasa gitu gini. Ya jadi mungkin di sini juga yang pengen saya bagikan ke teman-teman pendengar setia Sam Project, terutama di konten kita Sam Mistik kali ini. Saya udah pernah bilang sebelumnya tentang bahwa segala hal yang berbau supranatural adalah jembatan menuju ke spiritual gitu gini. Jadi jangan sampai kita mensalahartikan terus malah jadi masuk jurang gitu. Karena di pembahasan sebelum juga ketika kita misalkan niatnya menjadi pribadi yang baik, tapi kalau misalkan di tengah jalan niat kita bergeser 1 derajat, ya ujungnya kita nggak akan sampai di niat awal kita, karena semakin jauh itu tuh dia akan semakin lebar gitu gini, kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan di sini teman-teman yang nonton juga bisa bijak untuk memilih dan memilah segala sesuatu hal yang terjadi, fenomena sosial di sekitar kita,
Jangan mentang-mentang dia seorang public figure kah atau seseorang yang kita kagumi terus kita ikut-ikutan begitu aja gitu ya. Support. Nah, mungkin karyanya kita sukai ya nggak problem, tapi kalau orangnya udah salah ya jangan sampai semuanya diikutin gitu. Iya. Sudah dewasa, sudah bisa menilai yang baik dan yang buruk. Nah, gitu. Jadi ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Sudah tidak lah itu. Ada pertanyaan dari para penonton? Ayo. Terkait spirit doll nih, mumpung. Tadi tuh apa yang santet sama spirit doll. Kan kalau spirit doll kan kalau menurut si Mbah Google ini dia lebih kayak apa? Buat keberuntungan. Terus kan tadi katanya menurut pandangan Sun Project ini punya konsep yang sama gitu. Padahal si fungsinya berbeda. Yang satu nyakitin, yang satu kayak buat energi. Iya, Nah, jadi gimana tuh? Jadi secara konsep, secara penerapan mungkin mirip-mirip gitu gini. Bukan mungkin ya, ini mirip, kelihatannya mirip. Jadi kayak benda ini dimasukin sesuatu gitu loh. Oh, Cuman treatment yang berbeda. Makanya tadi disebutin cuman treatmentnya aja ini yang beda. Kalau yang ini mah buat nyiksa, yang ini mah buat keberuntungan gitu loh. Tapi ya sama-sama aja kayak barang dimasukin jiwa atau dimasukin ruh. Di sini sebutnya dimasukin ruh ya, padahal nggak mungkin gitu. Nggak ada manusia yang berkapasitas untuk mainin ruh orang gitu gini. Dimasukin jiwa atau dimasukin kesadaran gitu, dimasukin energi segala bentuk macamnya ke suatu benda. Ya itu, samanya tuh di situnya gitu. berarti kita jangan kekecoh sama kata spiritnya ya. Makanya kan kenapa nggak si apa tadi look apa? Look tap. Maksudnya kayaknya lebih enak itu loh look tap daripada spirit doll karena kan si spiritnya ini Ya. Ya mungkin itu ya tadi. katanya ini banget gitu loh, jadi ada Agak provokatif ya. agak provokatif sebenarnya kata spiritnya, tapi lebih enak tuh kita kenalnya kayak tadi sih. Look tap. Nah, lebih enak gitu. Kalau spirit doll tuh jadi kayak ada pembenaran tentang energi yang apa? Ya tadi ruh tadi. Ya, ada pembenaran itunya sih. Ya, rasanya kalau misal perkara nama sih itu kan di keterbatasan manusia untuk Oh iya. mengungkapkan suatu benda ya. Ya, tapi nggak masalah juga gitu loh. Itu kan Iya. sudut pandangnya. Ya kalau gua mah lebih ngelihatnya ini dari sisi marketingnya. Spirit doll tuh lebih menjual daripada look tap. Kira ya kalau serabi sih lebih senang yang tradisi. Iya gitu. Ya jadi kan kayak perkembangannya dulu look tap. Apa di Thailand namanya look tap. Sekarang spirit doll. Terus kayak kalau dulu permainan yang sudah beredar di Nusantara tuh namanya jalangkung. Ya apa bedanya gitu. Kalau jalangkung dulu makanya disebutnya low budget kan tadi kita bilangnya. Tapi sekarang yang spirit doll ini dia bentuknya udah boneka pabrikan gitu gini. Gila ya. Ya itu. Bisnis Sakit anjir. luar biasa. Sakit sih. Kapitalis. Ya cuman ya balik lagi. Apa yang lu mau bawa di kehidupan dunia lu yang cuma sebentar ini gitu. Intinya semua dibalikan kepada masing-masing pribadi bagaimana menyikapi dan menanggapi. Ya, kita di sini hanya menyampaikan pendapat kita. Ya silahkan petik hikmahnya. Kalau ada Mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan tersampaikan gitu ya. jangan terlalu digarisbawahi soal komentar-komentar nyinyir dan negatifnya. Gitu. Dan kita juga di sini sebenarnya sengaja membuat ini lebih humor ya karena supaya lebih nyantai aja ngobrol gitu coy. Padahal juga nggak humor-humor banget. Iya benar. Cuman ya dibantu ketawa aja lah ya. Ya jadi mungkin cukup sekian ya dari kami untuk pembahasan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin punya pemahaman dan pengalaman lebih tentang tema kita malam hari ini bisa langsung aja ungkapin semuanya di kolom komentar supaya kita juga bisa sama-sama belajar, kita sama-sama nambah ilmu supaya semakin tajam ya. Ya, tidak ada komentar yang dibatasi. Silahkan menyampaikan unek-unek kalian juga soal hal ini gitu. Kalau misalkan kalian suka sama videonya silahkan like, nggak suka silahkan dislike, bebas. Dan yang penting tetap stay tune. Subscribe. Ya, benar. Tetap stay tune di channel kita karena kita akan menyuguhkan banyak lagi
tema-tema yang mungkin insya Allah lebih menarik lagi. Nah, kalau misal kalian juga punya saran atau keresahan pribadi nih yang mau kita coba bahas, bisa kalian juga sampaikan di kolom komentar atau misal DM di Instagram juga nggak masalah. Atau barangkali teman-teman pengen duduk di samping kita sebelah sini. Di pangku sama Mas Bay. Ya, itu juga bisa ya, itu juga bisa ya. Jadi tinggal kontak kita aja, insya Allah nanti kita bikinin jadwalnya. Silakan duduk di casting couch. Di kursi panas kita. Dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk subscribe, Like, komen, share. dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekali lagi, di penutupan kita kali ini, moto kita, makin bonyok, Makin sate. Yo.